Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Jumat 11 April 2025. Renungan kita berjudul Orisinalitas dan Kepalsuan. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Yohanes 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Semakin sulit untuk menemukan orisinalitas dalam dunia digital saat ini. Aturan main yang belum baku dan tersosialisasi dengan baik dalam kaitan dengan penggunaan AI dan berbagai aplikasinya. Kita bisa lihat di YouTube, beredar apa saja yang dibuat dengan menggunakan AI, tetapi bukanlah kreasi yang asli. Tiba-tiba muncul miliaran kreativitas yang dihasilkan melalui AI untuk dunia bisnis, informasi, ataupun sekadar berbagi pengalaman dan lucu-lucuan. Namun ada juga yang digunakan secara negatif untuk memanipulasi pikiran atau pandangan politik tertentu, mengadu domba, bahkan untuk merusak nama baik seseorang. Dan semua itu begitu terbuka di dunia YouTube, tanpa ada yang menyensor atau men-take down tayangan tersebut. Sebagian besar mereka yang melihat tayangan di YouTube percaya bahwa semua yang ditayangkan itu benar. Isinya benar dan orangnya benar. Padahal belum tentu. Bahkan lebih banyak tidak benarnya. Tetapi siapakah yang akan menyisir semua yang tidak benar itu? Siapa yang akan menghapusnya dan atas dasar apa? Itulah pertanyaan besarnya, karena pada akhirnya setiap orang diharapkan punya kecerdasan individu untuk menilai mana yang benar dan mana yang tidak benar. Saat ini sangat sulit untuk menemukan keaslian kerja seseorang jika setiap orang merasa berhak meniru dan mengutip. Orang bukan menciptakan sesuatu yang baru, tetapi menggunakan pekerjaan orang lain dan memodifikasinya yang biasanya tanpa izin. Sesuai dengan sifat dunia digital yang serba cepat, maka kita akan menemukan hasil kerja yang dibuat secara cepat untuk tujuan jangka pendek, serta minim pesan bermakna dan mendidik. Itulah yang laku dan ramai dicari orang dewasa ini. Dunia semakin tidak peduli dengan apa yang baik, benar, dan adil. Yang penting keuntungan bisa diraih. Kita mesti sadar bahwa ketika unsur orisinalitas itu hilang, sebenarnya kita juga kehilangan kemampuan kritis individu kita. Kita naik secara produktivitas, tetapi turun secara kualitas. Seharusnya kita mengejar produktivitas dengan tidak mengabaikan kualitas. Keberhasilan dan kelestarian seseorang di dalam dunia kerja bukan hanya ditentukan oleh kerajinan belaka, namun ia juga harus bekerja dengan cerdas. Orisinalitas berbicara tentang investasi waktu dan kerja keras untuk menemukan, mengembangkan, dan melestarikan karya-karya kita yang asli. Sebagai anak-anak terang, kita pun harus menjadi anak-anak terang yang asli, yaitu anak-anak terang yang memancarkan kasih Tuhan. Jangan meniru
perilaku orang-orang dunia yang bengkok ini. Dengan memancarkan kasih Tuhan yang orisinil, maka orang-orang di sekitar kita dapat melihat kemuliaan kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Dalam pancaran kemuliaan Tuhan itu, mereka dapat menemukan Tuhan yang benar, Tuhan yang maha kasih. Oleh karena itu, mari kita pancarkan kasih Tuhan dengan tulus untuk menunjukkan bahwa ada Tuhan yang benar dan asli, yang juga mengasihi mereka. Kata-kata bijak hari ini, anak-anak terang yang sejati adalah anak-anak terang yang memancarkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Mari kita berdoa bersama-sama menutup renungan kita hari ini. Bapa, tolong aku agar mampu menjadi anak-anak terang yang memancarkan kasih Tuhan Yesus dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita diingatkan agar menjadi anak terang yang asli. Mari menjadi orang-orang Kristen yang mewarnai dunia ini dengan keaslian terang dari Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.